Ini minggu ke-3 di bulan Mei tahun 2023. Tema hari ini saya tergerak untuk men-sharingkan tentang antusiasme dalam mengikuti kegerakan Roh Kudus. Antusiasme itu adalah kegairahan kita ya, untuk mengikuti kegerakan Roh Kudus. Kita lihat PPT-nya boleh ya Pak Hendro sebentar, nanti ditutup lagi kalau sudah. Sebelum Yesus Tuhan kita naik ke surga ya, Dia memberikan perintah dan tanda-tanda. Oh ini sudah yang keberapa Pak Hendro? Yang dari pertama minta tolong Pak. 2 lagi kayaknya Pak. Terus Pak. Terus. Oh ini melemah Pak mundur ya. Yang paling depan mana Pak? Ah ini dia. Terima kasih Pak Hendro. Antusiasme dalam kegerakan Roh Kudus. Ini maaf karena dari kanvas ya, mana Densi. Oh berarti kalau ditayangkan agak sedikit nggak match. Antusiasme dalam mengikuti kegerakan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Dia memberikan perintah dan tanda-tanda untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, ini khusus untuk setiap kita yang percaya. Amin. Ya, dan itu yang diperintahkan di Markus 16 ayat 17-18 masih berlangsung sampai hari ini untuk gerejanya. Sampai pada hari pengangkatan. Karena Roh Kudus berkarya cuma sampai pada masa rapture. Setelah rapture, masa tribulasi, itu Roh Kudus sudah nggak ada. Ya. Jadi ini Markus 16 ayat 17-18 itu terus masih berlangsung dari Yesus terangkat ke surga sampai pada hari pengangkatan untuk orang-orang percaya, yaitu gerejanya, saudara dan saya. Nah, kita baca sekarang ayatnya. Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kok bisa? Secara orang awam pikirannya nggak mungkin. Kok hebat ya? Nah, kita perlu ketahui kenapa sampai ini dikatakan Tuhan Yesus untuk setiap orang-orang yang percaya. Baru saja hari Kamis kemarin ya, kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Ini kan Yesus kasih perintah dan tanda-tanda untuk orang-orang percaya sebelum Dia terangkat ke surga. Sekarang saya akan bacakan dulu. Ada satu artikel renungan yang sangat memberkati saya. Judulnya Permohonan Mulia. Ya. Ini kesaksian seseorang yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Ketika dia masih menjadi mahasiswa seminari, ya, dia katakan bahwa saya sering terkesan oleh kisah-kisah orang Kristen yang telah melakukan pekerjaan besar bagi Allah. Ya. Maka si orang tersebut memohon kepada Tuhan untuk mengaruniakan wawasan dan kekuatan rohani seperti yang mereka sudah kerjakan, yang mereka miliki. Itu sepertinya kelihatan permohonan yang mulia, bukan? Ya toh? Kita kan kalau ngeliat hamba-hamba Tuhan besar dipakai secara luar biasa, oh Tuhan aku kepingin seperti mereka. Pinjam nama. Seperti Reinhard Bonnke, Kenneth Hagin, siapapun itu yang sudah dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan, doa kita mau seperti mereka. Ini yang disampaikan oleh si penulis ini. Tetapi suatu hari saya disadarkan dan menyadari bahwa itu sebenarnya adalah doa yang egois. Ya. Maka dia sekarang mengubah cara doanya dia. Bukannya meminta Tuhan untuk menjadikan dia seperti orang lain,
Tetapi sekarang saya justru mulai meminta Tuhan untuk menunjukkan apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Setiap pribadi kita ada tugasnya masing-masing. Jangan suka jiplak orang. Setiap kita ada warnanya sendiri-sendiri. Ini pengertiannya. Jadi sekarang dia mulai berdoa, Tuhan tunjukkan apa yang Engkau inginkan saya untuk lakukan. Sama seperti Saulus yang kita kenal sekarang sebagai Paulus, itu rasul yang luar biasa ya dipakai Tuhan. Pada saat dari Tarsus, dia bertobat sewaktu dalam perjalanan ke Damaskus, ia mengajukan 2 pertanyaan dalam perjumpaan dia dengan Tuhan. Pertama yang dia tanyakan, siapakah Engkau Tuhan? Kita tahu kan, Tuhan itu ya Yesus. Kita kan hidup sudah di ujung zaman akhir. Jadi kita tahu, kalau Paulus kan pada saat itu dia belum mengenal Yesus secara benar. Dia dididik secara hukum-hukum Israel ya, dari Gamaliel menjadi imam besarnya dia. Dan dia anti dengan pengikut Yesus pada saat itu. Bahkan dia menganiaya, mengejar setiap orang-orang yang percaya, yang pada saat itu mengatakan bahwa mereka pengikut Yesus. Tapi pada saat dia berjumpa dengan Yesus, dalam perjalanan dari Tarsus ke Damaskus, dia tanya, siapakah Engkau Tuhan? Karena pada saat itu, si Saulus ini sungguh-sungguh menyadari bahwa ia berada dalam hadirat Allah yang hidup. Maka hanya ada satu pertanyaan lagi yang penting setelah dia bertanya siapa Engkau Tuhan. Yang kedua yang dia pertanyakan adalah, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan? Ia menyadari bahwa ketaatan kepada kehendak Allah merupakan fokus utama sepanjang sisa hidupnya. Permohonan akan kesehatan, kesembuhan, keberhasilan, dan bahkan kekuatan rohani tidaklah salah. Tetapi bisa menjadi doa yang egois jika tidak mengalir dari hati yang berketetapan untuk taat kepada Allah. Kita sudah belajar tentang ketaatan di tempat ini. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ini janji Yesus kepada setiap kita. Ketaatan menyatakan cinta kita kepada Allah dan memungkinkan kita mengalami cintanya bagi kita selama-lamanya. Apakah setiap kita di tempat ini sudah menyampaikan permohonan mulia? Tuhan, apakah yang ingin saya lakukan untuk memuliakan nama-Mu sisa dari hidup saya selama saya menumpang di muka bumi ini? Ya. Jadi permohonan mulia, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan selama sisa hidupku di muka bumi ini? Bukan kebetulan. Heran memang kalau kita melihat, bukan heran sih, mengherankan. Mengherankan karya Roh Kudus. Ternyata firman yang ingin saya bagikan, yang Tuhan taruh di dalam hati saya pada pagi siang hari ini, loh kok bisa, itu sudah didoakan oleh Bu Ros tadi pada saat pre-service. Ya itu isinya sebenarnya. Saya bilang tuh heran, mengherankan, jangan bilang heran. Tuhan tidak heran ya, tapi mengherankan Tuhan kita itu. Jadi kembali ke antusiasme dalam mengikuti kegerakan Roh Kudus. Ya, tadi kan dikatakan sudah kita baca ya di PPT saya bahwa di ayat 16, di ayat 17-18 di Markus 16 itu mengatakan bahwa kita bisa diberikan tanda-tanda melakukan dan lainnya sebagainya, keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan. Itu merupakan satu kemurahan dari Tuhan untuk setiap orang yang percaya. Nah, untuk melakukan itu sekarang saya akan bacakan Kisah 10 ayat 38. Bisa Pak Hendro, tapi kalau sulit pindah ke itu biar saya bacakan dari sini ya Pak Hendro. Kisah 10 ayat 38. Begini, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, Yesus aja sebagai Tuhan kita, ya, sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, ya, dikatakan begini. Ini Paulus, Petrus, Yohanes dan lain sebagainya, murid-muridnya yang hidup di Kisah Para Rasul berkata seperti ini. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret
di Kisah 10 ayat 38, bagaimana Allah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab God with him. Allah menyertai Yesus. Poinnya jadi, setiap kita yang dapat cakap melakukan perintah, seperti minggu lalu saya katakan, beritakanlah Injil, kabar baik, ya, bahwa Yesus telah mati di kayu salib, yang mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan kita umat manusia. Dan bagi setiap kita yang sudah percaya di tempat ini menerima berita itu, sekarang giliran kita juga untuk bisa menyampaikan kabar baik itu kepada orang lain yang belum percaya. Seharusnya setelah kita percaya dan dibaptis dengan urapan, ya, yang dari Allah Bapa di surga, mengurapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, biarlah itu juga ada pada setiap kita. Kita harus diurapi oleh Allah Bapa di surga dengan rohnya, ya, dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dikatakan tadi. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, terus kita ketik aja, ya, kita cari khusus di Kisah Para Rasul roh gitu saja, kita akan diajar oleh Tuhan bahwa sungguh gereja mula-mula itu dipimpin, dituntun oleh roh melalui kegerakannya. Yesus membangun gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, ya, gereja mula-mula itu terbentuknya di Kisah Para Rasul, itu ada campur tangan kuasa Roh Kudus. Sampai ada 7 jemaat di Asia Kecil, sekarang ratusan denominasi terbentuk, bahkan lebih, saya nggak tahu ya denominasi di muka bumi ini ada berapa. Tapi sesungguhnya kita harus tahu bahwa fokusnya, intinya, senternya ya cuma Yesus yang kita cari, yang kita sembah. Jadi pentingnya tanda-tanda yang Yesus katakan bisa mengikuti kita selama kita melakukan pelayanan di muka bumi ini, kita harus minta kepada Allah Bapa di surga untuk Dia mengurapi setiap kita dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Apa sih yang saya dapat, ya, untuk dapat melakukan tugas seperti yang tertulis di Markus 16 ayat 17-18 itu, ya? Kita sungguh sangat memerlukan kuasa yang dari Allah Bapa di surga dengan mengurapi setiap kita dari Roh Kudus yang ada dalam setiap kita. Satu, kita perlu jubah pelayanan. Bahasa Inggris jubah pelayanan itu mantle, ya, mantle. Kita perlu itu jubah pelayanan yang dari Tuhan. Jubah pelayanan itu berupa otoritas. Setiap kita harus mengenakan jubah pelayanan. Kalau engkau mengaku engkau percaya Yesus, ya, milikilah kegairahan dalam hidup ini selama kita masih diberi kesempatan. Waktu yang tersisa ini, ayo kita miliki kegairahan, ya, antusiasme untuk mengikuti kegerakan rohnya. Hari-hari ini Roh Kudus itu sedang apa sih di muka bumi ini untuk gereja Tuhan, ya? Karena kita hidup di dalam masa gereja Tuhan, ya, kita di dalamnya. Dari Kisah Para Rasul sampai nanti masa pengangkatan, itu gereja Tuhan akan terangkat. Ya, nggak tahu kalau yang ketinggalan, ya, akan masuk tribulasi, masa tribulasi. Nah, mantel ini adalah otoritas, yaitu wewenang untuk dapat menjalankan tugas tersebut. Setiap kita kan sudah dapat tugas nih. Kita tidak bisa jalan sendiri, nggak akan bisa. Kita perlu Roh Kudus. Wong Yesus saja tadi dikatakan di Kisah 10 ayat 38, Tuhan memperlengkapi Yesus dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dari Allah Bapa di surga. Apalagi kita yang hanya ciptaannya, bukan the creator, bukan yang menciptakan. Kita perlu, ya, untuk menjalankan tugas tersebut, ya, berupa pengurapan dari
Allah Bapa di surga melalui rohnya, yaitu kuasa. Ya. Ini juga berbicara akan penyertaan Tuhan yang harus melekat. Ya. Penyertaan Tuhan. Berbicara tentang penyertaan Tuhan, setiap kita itu harus melekat. Ini kata melekat saya dapat pada saat saya berdoa. Tuhan bangunkan saya. Tuhan bilang doa. Jujur, saya tuh kalau disuruh bangun jam 3, jam 4 tuh tanya aja sama Tri. Susah, males saya. Tapi kadang saya pikir saya mau taat. Ya Tuhan, kalau memang Engkau mau aku jam segini doa ya. Walaupun gak setiap hari, saya meresponinya. Tapi pada saat saya berdoa di jam-jam kusuk seperti itu, maksud saya banyak mendapat sesuatu yang harus saya responi, saya sikapi yang dari Tuhan. Bahwa kita itu harus melekat hari-hari ini dengan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita bisa melekat dengan Dia? Dia adalah Allah yang kudus. Holy, dia holy. Makanya sebentar kita akan pujikan lagu itu bahwa Tuhan kita itu dia sangat kudus, holy. Lah, sekarang kalau kita sudah mengaku kita ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sudah dibaptis ya, yang baru sesungguhnya sudah datang, tetapi kita masih menggunakan jubah yang lama, yang penuh dengan dosa dan yang hina di hadapan Tuhan. Bagaimana sih kita membayangkan kita bisa jalan dengan yang kudus itu loh? Bagaimana kita bisa melekat dengan Dia yang kudus sementara kita belum menanggalkan jubah lama? Proses Pak, oh iya proses. Hari-hari ini jangan belajar untuk mengelak ya, cari alasan. Kan proses Pak. Ya kembali ke kita. Mau 40 tahun seperti bangsa Israel di padang gurun, monggo Tuhan bilang. Kalau mau cepat, ayo serius sama aku. Itu loh. Kalau engkau masih menggunakan jubah yang lama, terus mau jalan sama aku yang maha kudus ini loh, holy, nggak bisa, nggak ketemu, nggak akan ketemu. Setiap kita harus dapat menanggalkan manusia lama yang syarat dengan dosa dan hina, yaitu perbuatan-perbuatan yang menentang Allah, yang tidak menyenangkan hatinya sama sekali. Nggak ada kok gereja Tuhan begitu. Siapa bilang? Saya dengan tegas mau mengatakan, tidak semua orang percaya mau serius dengan Tuhan. Tuhan katakan masih banyak mereka yang bergereja tapi hidupnya masih tidak berkenan di hadapanku. Menyakitkan hati Tuhan. Bergereja ya bergereja, silakan. Iblis bilang, monggo ke gereja silakan. Tapi perbuatannya sama sekali mendukakan hati Tuhan. Dalam arti apa? Masih suka yang berhala-berhala. Ya, saya nanti akan bacakan ada 7 yang Tuhan gak suka ya dalam tubuhnya, yaitu gerejanya. Jadi biarlah satu jubah pelayanan itu, the mantle from our God ya, Bapa di surga ya. Apakah sudah kita kenakan? Ya, jubah yang baru. Kalau kita tahu nanti di Wahyu, setiap orang yang sudah ditebus, mereka tuh akan mengenakan lenan putih yang halus berkilau-kilauan. Dikatakan di situ adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Bagaimana caranya Tuhan aku bisa tahu perbuatan-perbuatan yang benar? Ya belajar dong. Ini sudah dikasih Tuhan modal. Berat Pak, tebel. Ini download di sini aplikasi Alkitab. Banyak versinya yang saudara dan saya suka. Mana? Suka. Oh, aku suka bahasa Indonesia sehari-hari, silakan. Aku suka ILT Tuhan, silakan. Aku suka terjemahan baru, silakan. Satu aplikasi bisa banyak versi Alkitab. Gak ada alasan lah sama Tuhan sekarang. Terlalu dimanja sama Tuhan,
senangnya bubur aja, bubur aja. Dikasih makanan keras sedikit, nggak mau. Waduh, mau sampai kapan kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Jadi, apakah kita masih menggunakan jubah yang lama? Biarlah kita dapat mengintrospeksi diri sendiri. Jangan sekali-kali suka mengintrospeksi orang lain. Tunjuk dulu ke diri sendiri. Pastilah setiap kita, termasuk saya, pasti ada yang masih Tuhan gak suka dalam hidup saya. Pasti. Tolong bersihkan Tuhan. Apakah aku masih egois? Apakah aku hidup ini masih penuh dengan kekhawatiran? Apa ya Tuhan? Masing-masing kita. Ya. Ada 9 karunia roh. Di 1 Korintus 12 ayat 8 dan 10. Coba kita lihat PPT-nya Pak Hendro. Tadi berikutnya apa ya Pak Hendro? Next-nya. Oh sudah ya. Sudah jubah ya. Nah, ini dia. 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10 diawali dari ayat 4 sampai 7. Saya bacakan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Roh Allah, Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi, ingat saya kasih tanda merah, Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Aku sudah sembuhkan dia Tuhan. Oh aku berdoa Tuhan dia bertobat. Ya, itu sama juga kita mencuri kemuliaan Allah. Allah yang mengerjakan semuanya itu. Karunia-karunia roh itu milik Roh Kudus, bukan milik saya, bukan milik saudara. Itu diberikan secara cuma-cuma. Tapi jangan dipendem ya, seperti yang Ibu Ros bilang. Dipendem, talentanya disimpan. Dikembangkan dong. Biarpun cuma satu. Karunia roh ini perlu untuk apa? Pelayanan. Sekarang kalau kita tanya Tuhan ya, engkau pelayanan sekarang pakai apa? Pakai karunia dagingmu. Karunia roh harus ada. Walaupun cuma satu. Nggak ada ya saya Pak. Yang mana? Lo tanya Tuhan lo. Jangan tanya pendeta. Jangan tanya hambanya. Tanya Tuhan. Tuhan engkau percayakan aku karunia yang mana? Tolong aku berikan kemampuan untuk kembangkan karunia yang daripadamu Tuhan. Itu namanya kita menghargai Tuhan. Oh dia maha kudus loh. Jangan dipendam. Apalagi banyak gereja Tuhan katakan, oh ini cuma untuk gereja mula-mula. Sekarang udah nggak ada tuh karunia, nggak ada. Waduh, betul-betul maaf kata, saya pinjam kata terkutuk. Kok firman dibuat mainan? Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ini yang percaya ya. Saya berbicara ini konteksnya untuk orang yang percaya. Kalau belum percaya kita jangan bahas. Orang yang sudah percaya ya pasti akan menerima karunia roh. Dalam semua orang. Tetapi tiap-tiap orang dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan. Ini yang paling penting, ayat 7. 1 Korintus 12. Sangat penting ini. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Jangan dipakai untuk memanipulasi supaya saya dikenal. Wah, hebat tuh. Si A bisa bernubuat. Wah, hebat tuh si B bisa menyembuhkan. Itu jahat di mata Tuhan. Ya, saudara menaikkan diri saudara dan saya di hadapan manusia supaya kita dieluk-elukan, kita yang dilihat, kita yang dipuji. Waduh, kacau itu. Jadi ini jelas di ayat 7 ya, Tuhan memberikan semua karunia-karunia roh itu yang ada 9 ya. Tapi kalau dikembangkan dari 9 itu jadi 27 nanti. Itu untuk kepentingan bersama dalam hal membangun tubuh Kristus. Gereja Tuhan kalau nggak dibangun, terus gimana? Tidur semua gerejanya.
pertumbuhan suatu komunitas orang-orang percaya, ini saya catat, sangat tergantung pada penggunaan karunia-karunia roh yang ada 9 ini. Dengan menggunakan karunia ini, kita mengizinkan Roh Kudus untuk mengungkapkan dirinya dan membimbing komunitas tersebut kemana Roh Kudus akan membawanya. Setiap kita ini ada tugas masing-masing. Setiap kumpulan komunitas orang-orang percaya, gereja A, gereja B, gereja C, itu punya warna sendiri-sendiri. Makanya tadi kan saya katakan jangan suka meniru orang. Kita tuh punya warna sendiri kok. Ada tugas kita yang spesifik yang dari Tuhan. Mengizinkan Roh Kudus untuk mengungkapkan dirinya, ya, bagi kelompok tersebut, yaitu komunitas, di mana Roh Kudus ingin membawa kelompok itu untuk melakukan sesuatu yang besar, untuk memberi dampak bagi sekitarnya. Saya pernah dapatkan begini, kalau kita cuma ke gereja dengar firman, ke gereja dengar firman, itu sebenarnya bukannya nggak baik ya, itu baik untuk pertumbuhan iman. Tapi yang Tuhan inginkan, lakukan dong. Tadi kan saya bilang, saya baca, apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan selama sisa hidupku masih ada di muka bumi ini? Tuhan selalu ingin membimbing semua komunitas orang-orang percaya, semua komunitas, ya, untuk memasuki kehidupan dalam roh. Loh, kenapa Tuhan? Lah iya, Bapa kita kan roh. Makanya kan dibilang di Yohanes, Allah Bapa sedang mencari yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Makanya kita dibawa masuk ke dalam dunia roh, supaya kita bisa ketemu dalam hadiratnya. Oh iya, aku ketemu Yesus loh. Betul, gitu, betul. Ya memang segala sesuatu harus diuji. Firman bilang harus diuji. Jangan nanti sebentar-sebentar Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong begitu, tapi tidak sesuai dengan firman, repot. Makanya berkali-kali kan saya bilang di tempat ini, kita harus sejajar berjalan bersama Tuhan Yesus, kuat firman, kuat roh. Kuat firman, miskin roh, seneng ya ngakimin orang, jadi Farisi. Kuat roh, miskin firman, ngawur. Dikit-dikit Tuhan, Tuhan, Tuhan terus. Tapi tidak ada dasarnya, nggak ada sama sekali. Tuhan tuh nggak mungkin keluar dari firman-Nya. Jadi kalaupun ada yang menyampaikan sesuatu, karunia apa, kita harus cross check sama Alkitab. Dan pasti Roh Kudus tuh akan kasih tahu, benar ini dari Tuhan. Oh ini bukan. Kok bisa? Ya itu tadi, perlu melekat. Sudah waktunya kita melekat. Jangan tertidur. Jangan males cari Tuhan. Coba Pak Hendro, next-nya tadi. PPT-nya Pak Hendro, minta tolong. Ini sudah yang sebelum tadi. Oke, ya makasih Pak Hendro. Ya, terusnya ini. Yang tadi, ya. Ya. Kitab KPR ya, Kitab Para Rasul mengilustrasikan bagaimana Yesus ya, juru selamat kita, melanjutkan untuk mengarahkan gerejanya melalui ilham dari Roh Kudus kepada para muridnya. Roh Kudus mengungkapkan kebenaran kepada para rasul yang kemudian memimpin dan mengajar gereja. Allah juga mengurapi para rasul dengan Roh Kudus dan kuat kuasa untuk melakukan mujizat dalam nama Yesus Kristus. Nah sekarang GT, Gereja Tuhan, hari-hari ini kita yang hidup di zaman akhir. Bukan akhir zaman, selalu saya bilang jangan terkecoh ya, kita bukan hidup di akhir zaman loh. Kalau akhir zaman itu kan maksudnya sudah habis waktunya, enggak. Ini di zaman akhir, di penghujung zaman akhir akan terjadi untuk gereja Tuhan lawatan Allah yang besar atas seluruh bumi. Lawatan Tuhan atas seluruh bumi tadi seperti yang saya katakan, untuk komunitas-komunitas yang sehat secara rohani. Kalau dia tidak sehat secara rohani, tidak akan terjadi lawatan. Kapan Pak bisa terjadi lawatan Allah itu? Pada saat kita memiliki keseriusan dengan Tuhan, mau memiliki antusiasme mengikuti kegerakan rohnya,
hidup benar, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, pasti ini untuk gereja Tuhan di penghujung zaman akhir terjadi. Akan terjadi lautan Allah yang besar atas seluruh bumi, dan melalui kegerakan Roh Kudus, Allah akan, dengar baik-baik, mendemonstrasikan kuat kuasa firman-Nya. Untuk setiap orang yang percaya akan menerima, seperti tadi Markus 16 ayat 17 dan 18, tanda-tanda, mujizat-mujizat dan keajaiban-keajaiban yang supra alami. Secara akal manusia nggak mungkin. Tapi pada saat Roh Kudus yang melakukannya, ya apa yang nggak mungkin? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan ngatur Tuhan. Kewalik, bukannya Tuhan yang ngatur kita, kita yang ngatur Tuhan. Ini untuk KPR terjadi sudah. Yesus membentuk gereja mula-mula di KPR. Sekarang gereja Tuhan di zaman akhir akan terjadi seperti ini. Saya percaya pasti terjadi untuk gereja yang sehat rohani, yang sungguh-sungguh mau serius dengan Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam karunia-karunia roh, ya. Kita harus bertumbuh di dalam alam roh. Harus bertumbuh. Jangan stagnasi. Kalau stagnasi nanti kita jenuh mengikuti Tuhan. Rasanya kok ngikut Tuhan gini-gini aja ya. Nggak ada perkembangan sama sekali. Harus bergairah, antusiasme. Cinta kalau cuma bertepuk sebelah tangan ya repot ya. Hati Bapa di surga sudah membara. Ingin mencurahkan cintanya, kasihnya. Tapi gerejanya melempem. Tidak ada gairah sama sekali sama Tuhan. Hanya menyibukkan, Tuhan katakan. Gerejaku hanya menyibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat fana. Kelihatannya sih rohani, tapi fana, itu semua bersifat sementara. Untuk itu, jangan berkecil hati atau iri dengan mereka yang mendapatkan karunia roh lebih dari kita. Kalau kita cuma dapat satu karunia roh, ya bersyukur. Kok dia bisa dapat 3 ya Tuhan? Sing sana dapat 2. Biar aja, karena Tuhan tahu setiap hati kita. Tuhan akan mampukan kita hanya untuk mengerjakan satu. Setia nggak nih perkara kecil? Kalau engkau setia perkara kecil, aku tambahin loh. Menjadi perkara yang besar. Loh, perkara kecil aja nggak setia, bagaimana aku mau kasih perkara yang besar, amburadul. Ya, intinya jangan iri. Kalau kita cuma dapat 1, it's okay. Sana dapat 2, it's okay. Kembali tadi ya, saya katakan ya, kita harus basicnya itu firman. Apa-apa kembali ke firman. Back to the Bible. Jadi, jangan pernah iri dengan yang mereka dipercayakan lebih dari kita. Tapi tetap percaya, saya mengakui bahwa 9 karunia roh, yang kalau dikembangkan bisa menjadi 27 karunia dari Roh Kudus, itu adalah pemberian dari Tuhan. Seturut dengan kehendaknya. Sesuai dengan kemampuan kita. Seperti tadi saya ingatkan lagi, jangan dipendam. Ya. Itu Bu Ros kalau doa, saya percaya. Bukan dari kedagingannya Bu Ros. Itu betul-betul roh yang ada di dalam Bu Ros. Yang memampukan dia untuk menyatakan isi hati Tuhan. Untuk setiap kita gerejanya. Makanya perlunya ya, Tuhan itu kasih kita telinga buat apa? Mendengar. Mendengar apa? Hal-hal yang baik dan benar. Biasakan sekarang mendengarkan sesuatu yang baik. Ya, kita hormati, dia berdoa, ayo kita dengar. Ini Roh Kudus nih nyampaikan doa melalui hambanya ini apa sih? Kita responi. Oh Tuhan, baik Tuhan, baik. Itu loh, cara kita untuk bisa bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Setelah kita diberikan mantel, jubah baru, menanggalkan jubah yang lama, dan kita diperlengkapi dengan karunia roh,
Ya. Ini tidak kalah pentingnya. Poin ketiga. Jangan lagi ada api asing, Tuhan katakan. Jangan ada api asing. Saya bacakan. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak beritakannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Dari Imamat 10 ayat 1-2. Ini mereka hidup di perjanjian lama. Beruntungnya kita hidup di dalam perjanjian baru yang penuh dengan kasih karunia. Sekalipun mungkin kita tanpa sadar membawa api asing dalam pelayanan, Tuhan tetap mengampuni. Tuhan tetap sabar. Tapi Tuhan inginkan kita harus berubah. Harus peka dong sama Tuhan. Saat itu gak ada ampun Nadab sama Abihu. Mati dia disambar api. Api Tuhan ya, api kemuliaan. Lah kalau sekarang, berbahagialah engkau yang kuhajar, karena aku mengasihi engkau. Tuhan masih berikan kesempatan. Kalau kita melayani dengan membawa api asing di hadapan Tuhan. Apa sih api asing? Sebenarnya merupakan, ini ya api asing ya. Tanpa kita sadari, kita rindu memiliki usaha untuk melayani Tuhan, tapi itu melayani Tuhan yang lahir dari pikiran kita. Kita melayani Tuhan, Tuhan aku mau melayani engkau, tapi supaya orang kagum sama aku Tuhan. Supaya mereka dikit-dikit nyari aku Tuhan. Dikit-dikit nyari aku Tuhan. Itu api asing. Usaha melayani Tuhan, tapi pakai pikiran manusia. Ya, bukan dari pikiran Tuhan. Ya, atau bisa juga berawal dari pikiran Tuhan, ya, mula-mulanya begitu, tapi akhirnya disusupi dan diselewengkan dengan rancangan-rancangan, kehendak, tujuan, bahkan ambisi sendiri, sehingga tidak murni lagi dari Tuhan. Hati-hati. Ini benar-benar satu pembelajaran untuk setiap kita, dimanapun saja Tuhan utus, kemanapun Tuhan inginkan kita pergi, harus katakan Roh Kudus, take your place. Engkau yang mengambil alih. Aku tidak mau Tuhan kalau aku berjalan sendiri. Aku tidak mau menggunakan karunia dagingku. Kalau engkau mengutus aku, biarlah karunia roh itu yang daripadamu sendiri yang bekerja dalam hidupku. Gitu. Ya. Untuk setiap gereja Tuhan kita ya. Jadi, perlu disadari bahwa banyak sekali ya anak-anak Tuhan, orang-orang percaya melakukan segala sesuatu dalam hidupnya dalam tanda kutip melayani Tuhan, tapi sesungguhnya itu bukan berasal dari hati Bapa. Apa yang menjadi kerinduan Bapa? Dia melakukan itu hanya untuk mencari satu, ketertarikan intelektual. Wah, pinter ya khotbahnya. Angkat 2 jempol. Wah, api khotbahnya dia. Suaranya kalau jadi WL, semua jemaat tertidur. Jadi keterikatan hanya untuk menyombongkan diri, ya. Ketertarikan intelektual. Atau ya, sekarang ini aktivitas gereja yang sedang berlangsung itu ya, demam mengikuti tren yang sedang berlangsung. Wah, di gereja sana kalau pujian penyembahan, alat musik komplit. Artis-artis diundang. Semua menarik perhatian. Ya, sedang mengikuti tren yang berlangsung. Dan satu lagi, berusaha untuk memperoleh promosi diri sendiri supaya tenar. Yesus nggak ada di saya, di belakang saya Yesus. Saya dulu dong. Senternya kalian tuh saya sebagai hamba di sini. Ya, itu yang namanya contoh-contoh bahwa setiap hamba-hambanya sedang membawa api asing. Sadar, bertobat gereja Tuhan, jangan sampai Tuhan menghajar kita
ya, dengan sesuatu yang sama sekali tidak kita harapkan. Masih ada waktu. Gunakan jubah pelayanan dengan benar, ya. Tanggalkan jubahmu yang lama. Miliki antusiasme mengikuti kegerakan Roh Kudus, ya, lewat karunia-karunia Roh yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kepentingan bersama, ya, bukan untuk sok-sokan. Enggak ada. Tanpa Tuhan kita ini opo, cuma hembusan napas. Sekali diambil napasnya wis entek. Jadi kita lihat, sudah mau selesai ini PPT-nya, Pak Endro, kita selesaikan. Next-nya Pak Endro. Di Mazmur 27:8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Tuhan ngomong kan? Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dalam mencari kehendak Bapa, milikilah hati yang lurus, hati yang bersih dan murni, pure heart. Pokoknya tadinya didoakan Bu Ros, ya wis tepat lah ini semua. Jadi firman ini dikemas doanya melalui Bu Ros. Lah kok bisa sebelum firman disampaikan? Ya nggak apa-apa, berarti Roh Kudus itu hebat. Yang hebat saya atau Bu Ros? Bukan, Roh Kudus yang hebat. Karya Tuhan nyata di tempat ini. Kalau saya mau ngomong ya, kadang-kadang mungkin kalian pikir, ah itu mungkin Butri itu Pak Ben suka berilusinasi ya. Saya itu benar loh, dikasih lihat ini ada tangga menuju surga loh tempat ini. Benar loh, kita tuh dikasih akses sama Tuhan. Akses, ada tangga menuju ke surga. Banyak malaikat melayani di tempat ini. 9 karunia Roh Tuhan katakan kepada saya, akan kuperlengkapi di tempat ini. Jangan melempem, ayo bangun sama-sama. Miliki hati yang lurus. Ini terus Tuhan tegur saya, miliki hati yang lurus di hadapanku. Engkau mencari wajahku, Tuhan katakan, ya. Tapi kalau engkau memiliki hati yang sedikit miring aja, wes lah Tuhan tuh tahu, wes lah Tuhan kok mau dikalahi sih? Tuhan tahu. Yang Tuhan minta sekarang jujur sama Tuhan. Kalau saya mungkin sekali-sekali nggak bisa jujur sama istri saya. Ada ya hal-hal yang hanya kaum Adam aja ya. Tidak perlu kaum Hawa tahu. Tapi maksud saya di sini di hadapan Tuhan itu semua telanjang. Wes lah, apa yang kau sembunyikan hari ini? Mau tak nanti kalau Tuhan koreknya dengan cara yang sakit? Wes lah, ngaku jujur aja. Miliki hati yang lurus, bersih dan murni, pure heart di hadapan Tuhan. Itu awal saya pernah akan sampaikan di sini, gitu. Izinkan Roh Kudus mengintervensi masuk ke dalam hati kita. Kembali, kalau tidak memiliki hati yang lurus dan bersih dan murni, setiap kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan yang kudus. Dia Maha Kudus. Tuhan nggak mau. Kandidat masih banyak. Kita hidup jangan seperti katak dalam tempurung. Cuma Surabaya aja, enggak. Gereja Tuhan ya di Eropa, di Amerika, di Afrika, Australia, Asia, Asia Tenggara. Mana lagi yang bisa sebut benua? Kanada. Gereja Tuhan di mana-mana. Kandidat banyak. Bukankah ini merupakan satu kemurahan Tuhan yang besar atas setiap kita? Masih diberi kesempatan loh. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap sepi kemurahan Tuhan selagi masih bernapas. Ayo, miliki antusiasme. Cinta yang membara hanya kepada Tuhan Allah Bapa di surga, Yesus Kristus Juru Selamat kita, Roh Kudus Guru Agung bagi setiap kita. Pure heart. Ditutup dengan apa ini Pak Hendro terakhir saya kasih. Walking according to the spirit of life. Roh kehidupan adanya di mana? Roh Kudus. Ini bagus. Charles H. Spurgeon. Jangan datang ke gereja
di mana ada musik merdu, khotbah yang luar biasa, arsitektur yang indah. Wah, gedung yang megah ini gereja. Mega church. Bangga hambanya. Kembalinya saya punya mega church. Tetapi isinya kosong. Tidak berjalan seturut dengan kehendak Allah Bapa di surga. Tidak mau mengikuti gerakan rohnya. Membangun kerajaan sendiri. Untuk kepentingan sendiri. Hatinya bengkok. Motivasinya supaya aku yang dipuji. Tetapi dikatakan, datanglah ke tempat atau ke gereja di mana Injil sejati diberitakan. Hargai dong pengorbanan Yesus di kayu salib. Tanpa Yesus berkorban di kayu salib, ya kita binasa. Tanpa Yesus mencurahkan darahnya, kita tidak bisa diperdamaikan dengan Allah Bapa. Itu yang harus diberitakan. Terus, setelah Yesus mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Hei, jangan pernah putus asa. Di hari ketiga dia bangkit dari kematian. Begitupun kita. Hidup sementara di dunia ini itu bukan hidup yang sesungguhnya. Ya, hidup yang sesungguhnya adalah nanti setelah kita tertidur. Dalam arti kalau kita mati secara daging itu ya, oh saudara A meninggal, itu dia sedang tertidur. Nah itu hitungan hidup sesungguhnya itu. Pada saat kita tertidur nggak bangun-bangun lagi. Itu hitungannya hidup sesungguhnya. Kalau sekarang cuma sementara, itu nggak dihitung. Dalam arti kalau kita melakukan hal-hal yang jahat ya di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mengikuti kegerakan rohnya, hidup benar di hadapannya, memiliki hati yang lurus, itu diperhitungkan. Tadi pagi saya baru dapat. Jerih lelah payahmu akan kuperhitungkan. Tuhan ngomong. Jangan terus, aku udah capek Tuhan. Melayani engkau begini. Aduh, sayang. Jangan mau ditipu sama si iblis. Jerih lelah payahmu, aku perhitungkan, Tuhan bilang. Ya. Di mana Injil sejati diberitakan? Dan sering-seringlah datang ke sana. Dalam arti memiliki habit. Oh, holy habitation. Sorry. Sering-seringlah datang ke sana. Memiliki holy habitation. Kesukaan loh. Oh, gereja itu betul-betul memberitakan Injil sejati. Halo El. Jadi ini, bagus ini. Walking According to the Spirit of Life dari Charles Spurgeon. Datanglah ke gereja di mana memberitakan Injil sejati. Dan sering-seringlah datang ke sana. Memiliki holy habitation untuk memiliki kerinduan yang dalam. Untuk selalu bersekutu dengan komunitas yang memiliki Injil sejati diberitakan. Itu aja. Saya percaya bahwa pada saat kita sudah mengenakan new mantle, jubah pelayanan dengan benar, properly, terus kita mau meresponi karya Roh Kudus lewat karunia-karunia yang ada yang sudah dipercayakan kepada kita dan memiliki hati yang lurus ya, tidak membawa api asing dalam menjalankan tugas kita selama mengadakan pelayanan di muka bumi ini. Saya percaya di ujungnya Tuhan akan berkata, "Hai hambaku yang setia, masuklah dalam pernikahan perjamuan anak domba." Tuhan Yesus memberkati.